Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kali ini bersama saya Berry Hamzah dalam program Power Breakfast. Sudah kami sampaikan sebelumnya, narasumber kami pagi ini adalah Ketua Lembaga Negara yang baru saja terpilih pada akhir Mei 2022 yang lalu. Beliau adalah Pak Dodi Yuskiantoro yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026. Nah, untuk Anda yang juga menyaksikan kami melalui media sosial, entah itu di YouTube atau melalui Twitter, melalui live streaming, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan nanti ya di kolom komentar melalui YouTube dan juga melalui Twitter. Atau kalau yang pengen telepon, boleh juga nanti di 0215869000 atau bisa juga via SMS atau WA di 0811806543. Saya langsung sapa karena sudah bergabung Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Berry, kabar baik, salam sehat. Salam sehat juga untuk Pak Doni. Wah, senang nih kalau pagi-pagi gini, semangat terus Pak Doni nih. Sudah di kantor Pak? Gimana? Sudah di kantor ngomong-ngomong Pak? Belum. Oh, belum? Jadi setelah ini jam 8 kita ke kantor karena jam 9 itu ada sidang. Oh gitu. Biasanya berangkat jam berapa memang kalau dari kediaman? Biasanya jam setengah 8, jam 8 sudah ada di kantor, jam 8 setengah 9 itu sudah ada di kantor. Karena biasanya sidang itu dimulai jam 9. Nah, kalau ada sidang penyelesaian sengketa informasi, Mas Berry. Tapi pagi ini bersyukur Pak, kami bisa diterima langsung oleh Pak Doni untuk ngobrol-ngobrol langsung nih Pak. Ya. Jadi, terima kasih untuk waktunya. Maraton nanti. Oke. Ada acara jam 8 itu juga ada. Kita sedang ada ini rapat menyusun rencana strategis. Jadi jam 8 nanti kita harus membuka, tapi pakai Zoom. Kita jam 8 kita buka meeting lewat Zoom, tapi kita juga dalam perjalanan ke kantor, sampai di kantor jam 9 langsung sidang. Waduh, sibuk banget Pak. Biasanya ini tadi kan pagi-pagi banget ya. Jam berapa memang sebetulnya Pak mengawali aktivitas? Artinya bangun tidur tuh jam berapa Pak? Iya, jadi gini, saya ini kan tadi kan disampaikan Mas Berry, terpilih gitu kan. Memang kita ini pejabat yang dipilih, yang bukan yang ditunjuk kan. Memang ada dua. Ini kan ada dua hal yang berbeda. Kalau menteri itu kan ditunjuk oleh Bapak Presiden, kalau kita dipilih oleh DPR, kemudian kita sama-sama dapat keputusan Presiden kan gitu. Jadi betul, karena dipilih ini artinya apa? Artinya kita lewat seleksi kan gitu. Lewat seleksi lah. Saya ini seleksinya ada beberapa seleksi lah. Tadi pertanyaannya tuh ini, saya itu udah berapa 20 tahun tidak di birokrasi. Dulu kan saya tahun 2002 keluar dari BUMN, ya pensiun sudah. Kemudian sekarang saya kembali lagi ke birokrasi. Tadi pertanyaannya, saya harus merubah semua ini pola yang sudah biasa dilakukan, polanya dirubah polanya. Itu Mas Berry. Jadi dari 2002 sampai sekarang 2022 baru masuk ke birokrasi lagi, kurang lebih sekitar 20 tahun itu polanya harus dirubah lagi masuk ke birokrat gitu Pak ya. Nah, biasanya kalau sekarang sudah balik lagi menjadi birokrat, bangunnya jam berapa? Nah, sebelumnya bagaimana tuh Pak polanya jadinya? Jadi kalau di birokrat ini kan kita memang harus setiap hari ke kantor gitu kan. Betul. Nah, saya dulu pada waktu saya di BUMN juga begitu. Kemudian dari 2002 sampai dengan 2022 ini kan saya banyak yang saya geluti. Mulai dari saya menjadi dosen gitu kan. Saya dosen tetap, saya dosen tidak tetap ya. Kemudian jadi ya pengusaha inilah. Asal jangan pengusaha muda marah, muda tersinggung gitu ya Mas Berry ya. Jangan dong. Jangan. Jadi saya jadi pengusaha, kemudian saya pernah kerja di beberapa perusahaan company, ya, perusahaan asing maupun perusahaan swasta, begitu ya. Itu kan polanya berbeda tentunya dengan pelayanan informasi seperti ini kan. Kan kita ini pelayanan publik, tapi pelayanan publik itu kalau kita bicara pelayanan publik kan domainnya ombudsman gitu. Kalau kita ini pelayanan informasi. Jadi sekarang ini kan kita jadi government ini public service company itu. Public service company, jadi memang pelayanan, fungsinya itu pelayanan.
Kalau yang di swasta itu kita dilayani kan gitu, dilayani ya, kita juga melayani, tapi memang ada pola yang berubah, Mas Ferry. Iya. Memang pola yang berubah. Jadi kalau dulu kalau di swasta itu kita kalau swasta ini kan ininya juga beda, tolak ukurnya juga beda kan gitu. Itu kan masing-masing kerjaan itu kan tujuan sasarannya juga beda, kemudian cara mencapainya juga berbeda. Jadi kembali ke ini ya nggak apa-apa, saya harus menyesuaikan gitu. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik lah. Amin, amin, insya Allah. Nah, yang membedakan kalau kebiasaan di pagi hari dulu waktu tidak menjadi birokrat lagi dengan berbagai macam kesibukan tadi jadi dosen dan lain sebagainya, masih sempat sarapan nggak sih Pak? Termasuk sekarang ini nih pagi-pagi udah sarapan belum Pak? Ya kita begini, kalau sarapan ya, saya dulu kalau tidak jadi birokrat itu pagi-pagi begini saya sudah bisa olahraga dengan rekan-rekan saya, bisa main olahraganya misalnya main golf gitu ya, saya suka golf. Kemudian saya juga suka catur, tapi kalau catur kan nggak mungkin Mas Ferry pagi-pagi orang catur itu. Ya. Enak kalau caturan tuh malam-malam Pak sambil ngopi tuh biasanya. Ngopi, catur tuh sambil ngopi ya kan, tunggu ngantuk gitu. Iya, betul. Syukur-syukur kita ngantuk juga, jadi nanti dia belum berakhir pertarungan gitu. Jadi pagi-pagi itu saya dulu kan saya bisa golf ya, golf itu saya menyebutnya game of life. Jadi, golf itu punya filosofi sendiri, saya suka dengan filosofinya golf itu, dan kemudian filosofi catur. Jadi saya sangat menyukai dua olahraga ini. Jadi kalau dulu swasta ya pagi-pagi begini kita bisa janjian sama temen golf di mana sambil ngobrol, kemudian selesai makan siang, kemudian ke kantor. Di kantor kita sudah ada beberapa meeting yang sudah kita agendakan sebelumnya, kemudian kita sampai sore ya begitu. Tapi kalau sekarang kan jam 9 kita sudah ada sidang, jadi waktunya itu sudah memang ya tadi karena fungsi pelayanannya tadi Mas Ferry. Berarti kalau begitu olahraga atau hal-hal kesukaan yang biasa dilakukan dulu ketika tidak menjadi birokrat itu bisanya sekarang dilakukan paling weekend gitu Pak ya? Atau nggak bisa sama sekali? Weekend, daripada kita dijauhi teman-teman nanti. Kayak seperti kemarin saya itu sudah 4 bulan nggak golf. Kemarin siang saya golf sama teman-teman itu kan. Saya golf gitu, saya ditelepon, biasanya ya. Udah sibuk nih gitu ya. Ini gitu kan. Jadi saya golfnya paling minggu gitu kan, minggu siang atau Sabtu siang gitu. Golf gitu, sambil ngobrol gitu kan. Kemudian ya aktivitas itu pasti begini kalau menurut saya ya. Kalaupun tidak bisa seperti sarapan tadi, seperti kita tidak bisa sarapan dengan anak-anak, dengan keluarga. Gitu. Ya kita cari waktu lah, Sabtu pagi kita bisa sarapan, Minggu pagi kita bisa sarapan. Jadi seperti harusnya hal-hal seperti itu saya selalu berpikiran semua itu ada jalan keluarnya. Gitu. Berarti tetap selalu meluangkan waktu lah paling tidak ya, meskipun sibuk sebagai birokrat memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap ada waktunya harus ditetapkan kapan begitu ya waktunya untuk keluarga Pak ya. Keluarga tetap yang paling utama ya. Iya Mas Ferry kan kata orang tua itu kan upaya, doa dan keluarga itu paling penting. Wah, filosofinya enak nih didengarnya nih ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan juga oleh pendengar El Sinta dan saya juga nantinya. Ketika kan orang tua dulu boleh berdoa, tapi harus disertai doa gitu kan. Kalau doa saja tidak cukup, harus ada dukungan keluarga. Jadi tiga-tiganya memang harus seiring sejalan gitu loh menurut saya. Nah Pak, bisa diceritakan dong Pak, tugas-tugas dari Komisi Informasi Pusat ini apa sih Pak? Mungkin belum juga banyak ya, mungkin sudah ada yang tahu, tapi belum banyak juga masyarakat yang tahu peran dan fungsi dari KIP. Sebelum nanti saya juga bertanya, karena pagi ini katanya tadi sudah ada sidang yang akan dilakukan, saya pengen tahu juga tentang kasus-kasus sengketa apa saja yang saat ini sedang ditangani Komisi Informasi Pusat. Silakan, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Doni. Jadi begini, kalau menurut undang-undang itu tugas daripada Komisi Informasi Pusat ini adalah membuat standar layanan informasi. Ya. Kita kenal dengan namanya SLIP itu Mas Ferry. SLIP itu standar layanan informasi publik, ya namanya SLIP.
Yang kedua ya penyelesaian sengketa informasi ini, begitu. Jadi kalau kita slip itu, kita membuat standar layanan informasi di badan publik. Jadi kita ini sebenarnya gampangannya begini, Komisi Informasi Pusat itu di tengah-tengah antara badan publik dan publik gitu, Mas Beri. Dan memastikan bahwa badan publik ini harus membuka informasi sesuai dengan yang ditulis di undang-undang itu kan. Badan publik itu harus membuka informasi, namanya obligation to tell. Ya, dia harus menceritakan atau memberikan semua informasi yang diminta oleh publik. Publik punya hak namanya right to know. Right to know itu hak untuk mengetahui. Jadi publik itu tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapatkan informasi, apalagi kita menempatkan informasi publik ini ya informasi sebagai barang publik. Nah, kalau barang publik itu kan non-excludable dan non-rivalry. Non-excludable itu tadi non-excludable. Excludable itu tidak boleh satupun orang dihalang-halangi untuk mendapatkan informasi kecuali informasi yang dikecualikan, ya Mas ya. Kalau informasi yang dikecualikan nggak boleh, gitu kan. Intinya Mas Beri, yang dibuka jangan ditutup, yang ditutup jangan dibuka, gitu. Ya. Itu. Ya. Kemudian non-rivalry, ya, informasi publik, informasi dimaknai sebagai barang publik, non-rivalry. Non-rivalry artinya apa? Untuk mendapatkan informasi itu tidak boleh ada persaingan, Mas Beri. Tidak ada persaingan artinya apa? Orang yang berkebutuhan khusus pun ya harus dijamin untuk mendapatkan informasi. Jadi ada banyak itu. Kemarin saya ke beberapa kementerian dan lembaga itu, mereka sudah ada sistem layanan khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka juga merasa nyaman bisa mengakses informasi gitu, Mas Beri. Jadi tugasnya itu tadi membuat standar layanan informasi publik, dan kalaupun publik tidak puas, tadi kan sudah dibikin standar layanannya, tapi publik nggak puas, publik bisa bisa mendaftarkan registrasi. Jadi dia nggak puas ya udah mengadu ke kami. Registrasi untuk sengketa informasinya didaftar ke kami dan kami akan memprosesnya. Kurang lebihnya begitu, Mas. Oke, sebelum nanti kita bahas tentang kasus sengketa apa sih yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi Pusat, sepertinya sudah ada penelpon, Pak ya, yang ingin bergabung. Pak Doni ya. Ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Halo Pak Muksan. Ya, pagi Mas Beri. Selamat pagi Pak Muksan, silakan. Pagi Pak Doni. Pak Slamet Muksan. Apa kabar? Salam sehat. Baik, salam sehat Pak Doni. Nah, kalau orang kecil nih sarapannya lontong sayur Pak Doni. Saya ini enak itu juga, Pak. Iya, enak. Kadang ngirit nggak pakai telur. Bagaimana Pak Muksan? Silakan langsung. Pak Doni, seandainya lembaga ini berdiri ketika zaman Orde Baru, maka tidak ada istilah hari-hari omong kosong. Ya, karena kan ini pasti mengkritisi atau pasti tidak adanya meluruskan atau gimana. Tapi ya masalahnya berani nggak jika zaman dulu itu seperti itu kan gitu. Nah sekarang kita bicara sekarang aja. Sekarang ini sudah 3 bulan ya. Saya belum lihat gebrakannya ya. Kemarin ada informasi salah di kepolisian segala macam itu. Apakah bisa hadir gitu lah. Pengertian hadir itu bisa memberikan informasi, oh itu begini gitu. Ini tapi saya nggak menggurui, mohon maaf nih Pak Doni ya. Ini dalam situasi begini masyarakat itu memiliki hak untuk memberikan masukan ya. Artinya bagaimana lembaga-lembaga ini nanti bertaji atau tidak gitu kan. Seperti ombudsman awalnya bagus banget, sekarang melempem lagi gitu kan. Ya sekarang LPSK kalau nggak didesak-desak, nggak di ini juga Baradae belum dapat perlindungan. Nah, soal tadi informasi apa Pak di kepolisian sudah 3 bulan itu bagaimana maksudnya Pak Muksan? Ya banyak sekali kan simpang siur ya kalau kita jelaskan kan nggak ada habisnya di institusi lah, jangan dibilang di kepolisian, banyak sekali di institusi ya. Ya kalau di kepolisian itu informasi ada yang rahasia ada nggak rahasia gitu, bisa nggak menembus yang artinya yang dianggap rahasia, rumor yang selama ini hanya terus menjadi rumor. Misalnya sebetulnya begini, ketika orang itu sebetulnya udah lulus ya, jadi bukan permainan kasar, sebetulnya udah lulus, tetapi dihubungi, mau lulus nggak sekian gitu, padahal dia nggak usah dihubungi udah lulus gitu loh. Nah ketika 7 orang yang dinyatakan lulus formasinya 5, maka yang 2 kan gugur.
Maka yang 5 itu siapa yang bisa dihubungin gitu loh. Ketika menolak dihubungin ya dia gak gugur gitu kan. Nah banyak sekali informasi-informasi yang sebetulnya apa ya, sekarang masih opini gitu. Informasi misalnya Pertalite yang sampai sekarang ini, kalau lembaganya Pak Doni bisa meredam, waduh ini luar biasa bagus. Kita akhirnya bersandar kepada lembaga informasi pusat ini. Ya, tidak bersandar pada opini, tidak bersandar pada wacana. Bahkan wacana itu dimunculkan loh, mohon maaf, dari birokrasi. Nah, bisa nggak kita jangan wacana terus gitu loh. Jadi ada bicara subsidi, bicara kenaikan, bicara macam-macam. Berada dalam simpang siur. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Muksan di Tangerang. Pak Yuda di Kasablanka. 2 penelpon dulu ya. Nanti setelah ini baru dijawab oleh Pak Doni. Karena masih ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga. Halo Pak Yuda. Selamat pagi, Elsinta. Selamat pagi, Pak Yuda. Silakan Pak. Senang sekali hari ini bisa jumpa para pakar nih ya. Begini, fenomenal di dalam negara-negara berkembang. Sering sesuatu kejadian yang gagal di dalam sebuah sistem struktural, lalu dimunculkan super body. Kegagalan di hukum muncul KPK. Kegagalan di institusi muncul komite institusi. Jadi ada sebuah kelatahan gitu karena ketidakpercayaan pemimpin, lalu dimunculkan super body, ya kan? Jadi banyak sekali super body yang muncul yang sebetulnya itu bisa dikerjakan oleh body-body yang ada di dalam struktur yang ada gitu ya. Jadi saya nggak ngerti kenapa gitu. Kalau di negara berkembang bodinya sudah cukup baik ya Pak ya, lalu tidak ada super body, yang ada superhero. Makanya sebetulnya film-film superhero itu adalah suatu plesetan kegagalan dari sebuah negara maju untuk memerangi kejahatan gitu ya. Nah kalau di negara berkembang, kegagalan sistem dibangunlah super body. Kalau berkaitan dengan informasi maksudnya ada apa Pak Yuda? Apa yang ingin disampaikan? Ada Menkominfo, kan ada humas, ada semua yang ada di dalam struktur. Kenapa harus dibangun lagi badan-badan baru yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh badan yang ada, gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Yuda di Kasablanka. Langsung bisa ditanggapi dulu Pak Doni, silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama dari Pak Selamat Muksan ya di Tangerang. Iya. Jadi memang betul bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini walaupun munculnya tahun 2008 tapi digagasnya memang setelah reformasi. Jadi setelah reformasi itu untuk negara-negara demokrasi ini ada 2 yang dimunculkan, yaitu Undang-Undang Dewan Pers ya. Undang-Undang Dewan Pers ya, yang lebih dulu muncul daripada Undang-Undang Informasi tahun 99, kalau kami dimunculkannya 2008, tapi pemikirannya itu sama. Jadi setelah informasi tadi, kemudian tadi yang disampaikan Pak Selamat Muksan tadi kan, untuk misalnya kasus-kasus yang menjadi trending topik gitu ya. Trending topik itu kan misalnya Brigadir J begitu. Nah, kami ini tidak. Jadi ini bedanya, kami ini tidak bisa langsung masuk begitu kan, langsung masuk, karena kami ini, kalau kami tadi seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa harus ada permohonan informasi gitu. Kami menyebutnya adanya pemohon informasi publik gitu. Pemohon informasi publik ini bisa warga negara dan Badan Hukum Indonesia gitu. Jadi pemohon informasi publik ini ya harus berhubungan dulu dengan kepolisian. Kalau dengan kepolisian itu dia tidak mendapatkan informasi yang sesuai ya, kemudian yang tadi saya sampaikan ada informasi yang harus dibuka, tapi warga negara atau Badan Hukum Indonesia pemohon informasi ini kan macam-macam itu latar belakangnya. Ini bisa langsung mendaftarkan registrasi ke kita lah, kita bisa memanggil dua-duanya begitu. Itu satu tadi sesuai dengan yang ada di undang-undang, dan saya lihat sudah cukup banyak lah ya masyarakat yang memanfaatkan sengketa informasi ini gitu. Jadi kami tadi yang pertama itu kami membangun satu sistem layanan informasi publik di badan publik. Kami punya tools untuk membangun itu sehingga sehingga masyarakat itu tercerahkan gitu. Tapi kami juga harus hati-hati begitu untuk menanggapi supaya malah tidak tambah ruwet tuh Mas Berry gitu ya. Jadi kan sekarang ini banyak itu kasus-kasus yang malah ruwet gitu ya. Orang pengennya cepat masuk tapi nanti malah kejadiannya tidak menyelesaikan masalah, alih-alih menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru gitu ya. Kan banyak. Jadi ya itu satu ya dari Pak Selamat Muksan. Ya, Pak Selamat Muksan mengenai
rumor-rumor tadi, banyak rumor-rumor yang disampaikan tadi, misalnya ada orang yang merasa haknya itu misalnya dia ada tanah kemudian dikuasai oleh lembaga pemerintah, kemudian dia protes ke misalnya ke Komnas HAM, tapi ini masyarakat kadang-kadang kan tidak tahu ya. Akhirnya kami melakukan jalur-jalur adjudikasi non litigasi ini. Jadi adjudikasi non litigasi itu penyelesaian sengketa informasi yang diputus oleh Komisi Informasi Pusat. Ya. Banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan tadi ijazah, kemudian terkait dengan tanah, itu terkait dengan informasi-informasi sertifikasi dan sebagainya. Itu untuk Pak Slamet Muksan. Kemudian yang untuk Pak Yuda dari Casablanca itu ada dua. Kenapa kuasi pemerintah itu dimunculkan kan gitu? Kuasi pemerintah tadi Pak Yuda mengatakan betul. Kuasi pemerintah itu adalah ad hoc gitu. Seperti KPK, KPU, Bawaslu, KPI, KIP, Dewan Pers itu ad hoc sifatnya, Mas. Pak Yuda dan Pak Sberi ya. Artinya ad hoc apa? Suatu-waktu bisa dibubarkan kok lembaga ini. Kalau memang pemerintah merasa cukup nanti. Kenapa ini dimunculkan ya tadi? Karena apa? Karena ada tuntutan dari masyarakat pasti. Jadi pemerintah akan melihat ya. Makanya kami sendiri di Komisi Informasi itu akan selalu melihatnya ke masyarakat gitu. Walaupun tadi kami berada di tengah, tapi kita melihatnya tuh masyarakat bagaimana ini gitu. Jadi tadi kalau pertanyaan dari Pak Yuda mengenai kuasi pemerintah, betul. Banyak kuasi pemerintah ini dimunculkan karena apa? Karena memang ujung-ujungnya masyarakat. Misalnya KPK dimunculkan pada waktu masyarakat dengan pemerintah ini kurang klop gitu kan. Oh, dimunculkanlah badan di tengah seperti kami ini gitu. Nah, kami ini tadi seperti saya bilang, saya baru 3 bulan ini. Baru 3 bulan tapi saya sudah melihat, sudah memotret. Karena apa? Karena kami kan ikut seleksi dari 680 sekian yang dipilih 7 orang gitu kan. Yang untuk jadi komisioner itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Pak Yuda dari Casablanca itu mengenai Kemenkominfo ya. Kalau kementerian itu adalah makro. Jadi sifatnya itu makro, dia bicaranya itu bicara regulasi secara makro. Dia butuh lembaga-lembaga yang mendukung kementerian ini untuk masuk ke mikro gitu. Karena apa? Karena di badan-badan di pemerintahan itu ada namanya Direktorat Jenderal, adanya Sekretaris Jenderal. Mereka pasti bicaranya kebanyakan makro gitu. Mereka butuh mikro, kuasi-kuasi pemerintah. Kami bicaranya mikro. Kenapa? Karena kami langsung menangani sengketa informasi. Kami membuat satu standar layanan publik. Ya. Jadi memang ini dimunculkan untuk melengkapi, gitu kan? Judulnya Kemenkominfo itu kan komunikasi dan informatika. Kami tidak masuk di komunikasi. Kami masuknya di informasinya saja, gitu. Ya pelayanan informasi. Ya. Kami tidak menilai kita sampai ke mana ya sentimen-sentimen publik terhadap badan publik, bukan urusan kami. Kami hanya menjamin bahwa pelayanan informasi yang disampaikan oleh badan publik berjalan dengan baik. Gitu Mas. Oke. Nah, mengenai kasus sengketa tentang informasi publik ini, apa yang sedang ditangani oleh KIP saat ini, Pak? Jadi banyak. Jadi kalau namanya sengketa itu ada yang disengketakan, ada yang menyengketakan, kan gitu. Iya, ada dua belah pihak ya. Ada dua belah pihak. Yang menyengketakan itu namanya pemohon, ya, pemohon informasi publik. Yang disengketakan namanya termohon, kan gitu. Termohon informasi publik gitu. Jadi pemohon informasi publik seperti saya bilang bisa datang dari semua pihak, warga negara, badan hukum Indonesia. Yang disengketakan, ya, yang disengketakan itu ya badan publik. Badan publik itu siapa? Bisa eksekutif, bisa legislatif, bisa yudikatif, ya. Atau badan yang mempunyai fungsi penyelenggara negara yang sebagian atau seluruh dananya ya dibiayai APBN dan atau APBD. Kemudian NGO, non government organization, itu juga bisa menjadi objek kami karena kami lihat kalau sumber dananya dapat sebagian dari APBN dan atau APBD atau sumbangan masyarakat dan atau dari luar negeri, bisa kita masuk. Nah, kalau namanya sengketa banyak sekali Mas Berry, banyak sekali. Jadi antara badan publik dan publik kurang lebihnya begitu ya. Sekarang kami pun kita ini dari Januari sampai Juni 2022 itu ada 91 register. Januari sampai Juni di Komisi Informasi Pusat saja loh. Karena pengertian Komisi Informasi itu tidak hanya di pusat, di 34 provinsi dan 5 kabupaten kota kita punya namanya Komisi Informasi Daerah. Gitu. Itu ada Mas Berry. Nah, di sini Januari sampai Juni itu ada 91 register.
itu masih banyak lagi lah dari 91 register karena kami ini masuknya di Mei. Jadi tanggal 9 Mei kami dapat Kepres, tanggal 20 Mei kita dikukuhkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika mewakili Bapak Presiden. Kemudian tanggal 27 Mei struktur kami terbentuk, ada ketua, wakil ketua, dan 5 komisioner bidang gitu. 91 register itu kita kebut nih sekarang. Kita udah dapat 17 kan, kita masuknya di Mei. 20 Mei baru terbentuk struktur. Habis itu awal Juni kita udah kebut. Nah, awal Juni itu kita udah menyelesaikan 17 kasus dari 91 register. Nah, ini kita terus-terusan nih maraton. Kita maraton menyelesaikan kasus-kasus tadi. Kurang lebih itu, Mas. Ya. Nah, apakah setelah diputus dalam sidang, Pak ya, itu KIP juga memutuskan apakah informasi itu dibagikan hanya kepada pemohon saja, atau misalkan bisa dibagikan juga ke halayak luas atau masyarakat pada umumnya ya, misal melalui saluran-saluran atau media-media tertentu, Pak? Sampai sejauh itu nggak sih, Pak? Ya, kita akan umumkan itu. Kita akan umumkan semua tadi adjudikasi non litigasi tadi, semua keputusan yang diputus ya oleh Komisi Informasi Pusat, Mas Beri. Ya, artinya apakah sampai harus keputusan itu harusnya kalau terbuka ya, kalau terbuka ya kita pakai jalur mediasi gitu. Tapi kalau tertutup ya, informasinya tertutup, tapi pemohon itu melihat bahwa ini harus dibuka ya, kami akan memanggil badan publik dan kami akan melihat uji konsekuensinya juga. Uji konsekuensi harus dilakukan oleh badan publik begitu. Ya. Nah, dari uji konsekuensi kami akan menimbang apakah informasi ini memang harus ditutup atau tidak selayaknya untuk ditutup. Nah, kalau memang sudah kami merasa bahwa memang ditutup ya, nanti kami akan melanjutkan adjudikasi non litigasi ini, penyelesaian sengketa informasi. Saya kira itu, Mas Beri. Iya. Nah, Pak, apakah saat ini juga terjadi, Pak, kecenderungan peningkatan kesadaran ya dari masyarakat untuk keterbukaan informasi, Pak Doni? Ya. Jadi saya melihat ya, walaupun masih banyak ya, kami lihat itu masih banyak yang melakukan permohonan dalam jumlah besar gitu. Jadi ada satu pihak gitu kan, ya ada satu pihak misalnya ada satu pihak satu inilah seperti CSO gitu ya. CSO itu sosial lembaga di masyarakat begitu ya, atau ada lembaga-lembaga begitu yang melakukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus dan berulang-ulang gitu. Nah, kita juga harus melihat ini, Mas Beri. Kok satu pemohon tapi yang termohonnya bisa 15. Satu pemohon sekali. 3. Ya kita lihatlah. Ya pasti kita akan melihat permohonan dengan tujuan yang memang benar-benar dia itu memang mau minta penyelesaian sengketa. Dan kita pasti satu kebijakan itu ya, dalam hal ini keterbukaan informasi publik, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008, saya yakin bahwa kebijakan apapun pasti ada dampaknya. Nggak ada itu kebijakan nggak ada dampak itu kan, Mas Beri ya. Jadi saya akan melihat itu kualitas kuantitas permohonan informasi yang dilakukan oleh pemohon maupun nanti dari badan publiknya sendiri. Makanya kita melakukan serangkaian serangkaian kegiatan-kegiatan yang memang untuk memperkuat badan publik. Saya kira itu. Baik. Kita ke penelpon berikut ini dulu ya, Pak Doni. Ada Pak Solahuddin di Parung. Halo Pak Solahuddin. Ya, selamat pagi, Mas. Pagi, Pak. Silakan, Pak. Pagi, Pak Ketua. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Ya, saya ingin menanggapi ya. Saya kira saya ucapkan selamat ya ke seluruh komisioner KIP di bawah arahan Bapak. Saya kira ini sebuah langkah yang luar biasa dan harus kita kawal dan kita support. Walaupun tidak mudah ya. Kemarin saya ikut sosialisasi, Pak. Saya kebetulan mewakili UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pas sosialisasi seminggu kemarin itu memang tidak mudah karena tidak semua orang bisa memahami apa makna dari keterbukaan informasi publik. Ada debat kecil antara Pak Arya Sinulinga ya dari BUMN terkait dengan beberapa isu-isu ya, apakah informasi ini harus ada setiap saat serta-merta maupun yang dikecualikan. Ini kan harus clear di antara semua petinggi-petinggi. Kalau petinggi-petinggi ini udah clear, Pak ya, insya Allah semuanya ke bawah bagus ya.
UIN Jakarta misalkan, kami itu dari 3 tahun lalu itu dari kurang informatif, ya kan, sekarang cukup informatif, dan kemarin tahun lalu menuju informatif. Ya, kita terus berusaha luar biasa untuk memastikan bahwa kita bisa meraih informatif, ya, walaupun itu bukan sebuah tujuan utama. Yang penting kan prosesnya sebetulnya, apa yang ada di dalam, bahwa keterbukaan itu betul-betul real, bukan rekayasa, bukan hanya sekedar menyiapkan evidence mata begitu. Maka dari itu saya ingin mensupport saja ya keberadaan KIP ini luar biasa, ini jariahnya luar biasa, memastikan bahwa semua keterbukaan informasi publik itu bisa dinikmati oleh masyarakat agar reformasi birokrasi satu-satunya cara melalui keterbukaan informasi publik. Saya kira itu saja Mas ya, sekedar mensupport ya teman-teman yang di KIP luar biasa. Terima kasih Pak Salahuddin ya. Perguruan tinggi sangat mensupport dan kita berharap ini menjadi legacy yang baik di masa-masa mendatang. Ya. Terima kasih Pak Salahuddin. Ada tanggapan mungkin Pak Doni, silakan Pak. Pak Salahuddin, ternyata Bapak yang hadir waktu itu ya di mana tuh Pullman Pak Salahuddin ya. Itu ini ya. Jadi begini, memang betul tadi Pak Salahuddin itu betul sekali. Tidak mudah. Makanya saya mohon doa Mas Berry, termasuk dari Berry itu mohon doa tuh. Yeah. Karena apa? Karena saya tadi sampaikan bahwa undang-undang ini udah 2008, udah 14 tahun. Saya ini termasuk terpilih itu hanya dari 7 komisioner yang terpilih, ya. 5 itu dari Komisi Informasi Internal, artinya mereka itu sudah berkiprah di Komisi Informasi Daerah, gitu. Hanya 2 yang pendatang baru, seperti ada 2 saya dan ada salah satu seorang ibu-ibu ya, Ibu Sam itu dari luar juga, artinya memang betul-betul orang baru yang masuk begitu. Nah ini juga tidak mudah, sangat tidak mudah. Mas Berry tahu sendirilah ya. Ya, jadi kita ini bukan alien, bukan loh Mas Berry, bukan alien. Karena kita dipilih bukan ditunjuk. Ya, kita ini sudah melalui berbagai kita sudah melalui berbagai seleksi gitu ya. Jadi kita ini ya memang itu sudah kita niatin gitu. Artinya begitu kita dipilih ya kita harus komit dengan amanah yang kita diberikan oleh kita gitu. Oke. Jadi memang tidak mudah, apalagi saya ini orang luar yang tadi saya sampaikan ya, bukan kan ada beberapa yang dari KPU, biasanya mereka dari KPU, KIP, KPI begitu masuk ke KIP pusat, ke KI daerah masuk ke KIP pusat. Saya mohon doa saja untuk itu. Oke. Ya. Nah, Pak. Kemudian yang tadi Pak Arya Sinulinga, kami sudah ini. Jadi Pak Salahuddin mungkin juga tahu ada apa yang kita tambah itu untuk kepatuhan badan publik itu dari 4 kriteria menjadi 6 kriteria. Salah satu kriterianya itu adalah komitmen organisasi, dan komitmen organisasi ini kita sudah mulai hadir nih di beberapa kementerian dan ketemu langsung dengan Pak Menteri atau Bu Menteri begitu kan. Kemudian kami minta komitmen organisasi bahwa mereka ini akan mendukung dan mereka akan membuka informasinya memang seterbuka-terbukanya apabila memang informasinya itu informasi terbuka. Kurang lebihnya begitu Mas Berry. Ya, penelpon terakhir ya, ada Pak Taufik di Depok. Halo Pak Taufik. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Taufik, boleh dikecilin dulu Pak volume radionya supaya nggak feedback. Silakan Pak Taufik. Oke. Selamat pagi Pak narasumber. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Taufik, dengan Pak Doni Pak narasumber kami. Silakan Pak. Izin Pak. Jadi menanggapi topik kita pagi ini Pak ya. Kebetulan kami bertugas di institusi pemerintahan Pak. Dan sudah mungkin 2 tahun terakhir ini kami dapatkan tugas untuk yang bertujuan, salah satu tujuan presiden kita itu satu bank data Indonesia, dan di dalamnya juga terkandung informasi-informasi yang wajib kita buka untuk publik. Keterbukaan informasi ini kan diatur dalam undang-undang, ada jenis-jenis informasi yang bisa kita buka, tidak bisa kita buka, dan untuk mewujudkan itu kita membangun kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga untuk bisa menentukan informasi-informasi yang
bisa nantinya kita buka untuk publik melalui layanan-layanan kita. Mungkin sekedar usul Pak, ada baiknya melalui KIP ini yang baru 3 bulan efektif berjalan, bisa ditetapkan regulasi yang nantinya bisa diterapkan oleh kementerian lembaga yang melakukan pelayanan publik, ditentukan standar-standar tertentu bagaimana caranya kita membuka informasi tersebut, kategori informasinya, dan kemudian segala hal yang dibutuhkan untuk menentukan kriteria tersebut agar keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat ini bisa terpola dan seragam dari seluruh kementerian. Mudah, dengan harapan nantinya sengketa-sengketa yang diajukan oleh pemohon juga makin lama makin sedikit, karena standar keterbukaan informasi ini sudah ditentukan dan menjadi seragam dan menjadi sebuah keharusan bagi kementerian lembaga yang melakukan pelayanan publik. Oke. Pak, baik. terima kasih. Terima kasih Pak Taufik di Depok. Soal kriteria Pak tadi, kriteria di kementerian lembaga ya untuk menyampaikan informasi ke publik, sehingga nantinya sengketa-sengketa yang masuk ke KIP juga semakin sedikit karena tadi sudah ada kriterianya untuk informasi yang dibuka maupun tidak. Silakan Pak. Baik Mas Berry, jadi memang kami ini sekarang ya seperti tadi saya sampaikan jam 8 ini saya akan membuka meeting mengenai Renstra. Renstra itu rencana strategi. Kita sudah dimulai hari Kamis, Jumat, dan Senin. Jadi Renstra itu apa? Renstra itu untuk memotret apa sih harapan orang-orang di luar KIP ini terhadap KIP. Yeah. Termasuk Komisi Informasi Daerah. Hari ini Komisi Informasi Daerah. Jadi kami ini akan memotret dulu Renstra, rencana strategis 4 tahun ke depan, walaupun ya kami masing-masing komisioner ini punya visi dan misi pada waktu kita ini seleksi dulu, kita mengikuti seleksi. Tapi visi misi 7 orang ini kan masing-masing lain-lain ini, kan gitu. Nah itulah yang harus disamakan ya. Enggak bisa sama, harus disamakan. Dan kita tidak harus disamakan saja. Tadi betul kata Pak Taufik, kita harus melihat stakeholder kita, ya, pemangku kepentingan di luar kita, gitu. Nah ini kemarin kita melakukan hari pertama Kamis, kita mengundang beberapa badan publik, ya, ada dari universitas, kemudian ada dari badan publik, kementerian, lembaga, kemudian ada juga dari lembaga pemerintah non kementerian juga kita undang, gitu kan. Kita mencoba memahami apa sih kemauan mereka, termasuk kriteria-kriteria ujung-ujungnya seperti tadi. Kita ini berpikirnya satu, Komisi Informasi Pusat yang kuasi pemerintah yang lain, ujungnya itu di masyarakat. Kenapa? Karena badan ini muncul itu ya karena adanya keinginan masyarakat tadi ya, akan keterbukaan informasi Pak ya. Keterbukaan informasi itu aja. Jadi kita ini Renstra 4 tahun ke depan nih, kita buat nih Renstranya 4 tahun ke depan. Mau ngapain kita jadiin 7 kepala ini, 7 komisioner, kepalanya kan beda-beda Mas, seperti saya sampaikan tadi. Nah kemudian kita dari situ, saya juga akan mengusulkan adanya roadmap gitu. Roadmap itu untuk potret jangka panjang. Informasi ini juga harus ada pengembangannya, harus ada perencanaannya, begitu Mas Berry gitu. Jadi supaya terpola tadi kan. Kalau sudah ada roadmapnya kan terpola. Renstra 1 kita mau ngapain, Renstra 2, artinya Renstra 1 itu 4 tahun pertama, 4 tahun kedua, 4 tahun ketiga. Supaya nanti bisa dilanjutkan oleh komisioner terpilih, sehingga komisioner yang terpilih nanti sudah terpola tadi, langsung jalan gitu kan, apa yang akan dilakukan begitu. Kemudian mengenai kementerian dan lembaga kriteria, kita juga harus tahu bahwa kementerian lembaga ini kan beda-beda. Ada yang kementeriannya kecil tapi tugasnya besar gitu kan, ada yang kementeriannya besar sekali kemudian tugasnya ya seperti provinsi lah. Provinsi itu kan Jawa Barat ini penduduknya 50 juta. Mas Berry nggak tahu penduduk DKI apa Jawa Barat ya kan? Tapi kalau Bali itu kan cuma 5 juta kurang lebih gitu kan, 5 juta ya. Memang ini yang jadi kalkulasi kita lah ya untuk ke depan ya, untuk regulasi tadi yang disampaikan Pak Taufik tadi, supaya kita bisa menghasilkan regulasi. Katakanlah kalau regulasi itu kan ada undang-undang, ada PP, ada peraturan Komisi Informasi. Nah, mungkin kami akan merevisi Perki atau kami mengeluarkan Perki
Ya. Baik. Nah, Pak, setiap tahun ini kan KIP ya mengumumkan nilai indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP. Apa sih Pak isi dan juga tujuannya Pak sebetulnya? Oh ya, kalau IKIP ini tadi IKIP itu sebenarnya pengembangan Mas Berry. Indikator keterbukaan informasi publik itu pengembangan daripada tadi standar layanan informasi publik, kita bicara monitoring dan evaluasi. Kemudian kalau monitoring dan evaluasi, kalau yang penyelesaian sengketa informasi juga sudah kita bicarakan tadi. Lah IKIP ini pengembangan. Jadi tujuannya apa sih? Gitu kan. Pertanyaannya tujuannya apa? Ya tujuannya itu untuk ini menyusun indeks komisi informasi di setiap provinsi dan indeks nasional. Ya, buat apa sih indeks di setiap provinsi dan indeks di level nasional itu ya untuk membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk penyusunan kebijakan-kebijakan nasional ya yang terkait dengan keterbukaan informasi publik gitu. Ya, kemudian juga membantu pemerintah daerah dan badan publik dalam mendorong pelaksanaannya, implementasi dari keterbukaan informasi publik. Ya, selain menyediakan juga dan membantu upaya pemerintah pusat nih, pemerintah Republik Indonesia dalam forum-forum internasional. Tadi kan sudah disampaikan bahwa keterbukaan informasi, akuntabilitas, transparansi itu merupakan syarat dari negara demokrasi gitu, Mas. Yeah. Ya, jadi ini perlu ditunjukkan bahwa ini loh, kita ini sudah menuju ke arah-arah demokrasi dan sebagainya gitu ya. Saya kira itu Mas Berry, tujuannya itu daripada dibuatnya indikator keterbukaan informasi itu. Oke, Pak, sejauh ini bagaimana catatan dari Komisi Informasi Pusat Pak tentang keterbukaan lembaga-lembaga negara atau kementerian bahkan ya dalam mengakomodasi tadi kepentingan publik dalam hal ini untuk mendapatkan informasi-informasi? Apakah sudah semakin banyak sebetulnya kementerian lembaga yang mampu menyampaikan informasi-informasi kepada publik secara terbuka, artinya tanpa perlu melewati KIP, proses yang berjalan di KIP begitu Pak? Bagaimana Pak Doni? Jadi kita tadi saya sampaikan sesuai dengan undang-undang tadi bahwa kita membuat standar layanan informasi publik, gitu kan, dan kita juga melakukan monitoring dan evaluasi badan publik. Ya, kita menilai kepatuhan badan publik dalam memberikan informasi kepada publik, gitu Mas Berry. Ya. Dan itu biasanya hasil monitoring evaluasi Kementerian Komisi Informasi Pusat itu diumumkan secara terbuka, ya. Dan itu ada keputusan Komisi Informasi Pusat, ya, keputusan daripada Komisi Informasi Pusat ya, seperti yang tahun 2021 kemarin ada keputusan Komisi Informasi Pusat nomor 10 ya, nomor 10 tahun 2021. Di situ jelas badan-badan publik mana yang informatif, badan-badan publik mana yang menuju informatif, badan-badan publik mana yang yang cukup informatif, yang kurang informatif dan tidak informatif. Jadi kita punya 5 kriteria. Gitu. Kriterianya itu adalah informatif, yang paling tinggi, di bawahnya itu menuju informatif, kemudian di bawahnya itu cukup informatif, di bawahnya kurang informatif, dan yang paling rendah itu tidak informatif. Itu ada semua Mas, ada semua badan publik yang tadi saya sebutkan itu, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, komplit ada di situ. Ya seperti di hasil Monef Komisi Informasi Pusat tahun 2021 badan publik itu yang paling tinggi itu kalau nggak salah ada Kementerian Pertanian, ada Kominfo, ada Parekraf, ada PUPR, ada Kemendagri, dan ada juga ranking terbawah juga ada dari lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, ada pemerintah provinsi, ada semua. Jadi kita mengukurnya dari situ, dari nilai yang diperoleh oleh badan publik ini Mas, dari begitu. Ya, tadi Bapak menyebutkan ya ada beberapa nama lembaga negara yang masuk kategori yang sudah cukup informatif atau dalam hal ini kooperatif lah ya dalam hal keterbukaan informasi. Di antaranya ada Kementerian Pertanian, Kominfo, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara untuk yang paling tidak informatif itu yang mana Pak? Siapa Pak? Lembaga mana Pak? Ya kita ini aja lah yang nyebutnya yang informatif, yang tidak informatif nanti. Jadi kalau yang tidak informatif nanti kita akan bikin ininya ke atas gitu.
Jadi yang kita sebutkan yang informatif tidak ada alasan apapun ya untuk menyebutkan itu, tapi supaya yang masih menuju informatif, masih cukup informatif, kurang dan tidak informatif ini nanti akan kita bantu juga Mas Berry, supaya mereka juga jadi kalau murid itu ya kita sebutkan ini murid pinter ini. Kalau ini saya ya, tapi yang murid yang masih di bawah itu ya kita diam aja nanti. Diam aja kita kasih arahan gitu, kasih bantuan sampai nanti kalau sudah berprestasi baru diumumkan gitu, Pak. Ya ada semua di situ, kita umumkan semua. Nilainya itu terbuka karena kita lembaga terbuka. Makanya saya tadi bisa dilihat hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat itu tahun 2021 lengkap Mas Berry, lengkap sekali itu. Nilai-nilainya ada semua di situ, dari yang paling tinggi, paling rendah, 5 paling rendah, 10 paling rendah juga ada di situ. Ya. Itu bisa dibuka di websitenya KIP ya? Ada. Itu ada kok di keputusan kan itu sudah tahun 2021. Kalau sekarang monitoring and evaluasi yang akan kita lakukan itu nanti hasil 2022 biasanya kita umumkan di 2023. Iya, di awal tahun nanti ya. Oke. Nah, ya, Pak, target Pak sebagai seorang ketua KIP, Komisi Informasi Pusat, apa target ke depannya dari Pak Doni? Kalau saya targetnya itu ya, kalau saya tetap melihat masyarakatnya Mas Berry. Seperti tadi kan, saya itu mendambakan bahwa Indonesia ini akan memiliki masyarakat informasi ya. Mewujudkan masyarakat informasi itu ya target kita ya, mewujudkan masyarakat informasi ya, yang semakin lama semakin baik ya. Kan kita akan ukur, kita belum menuju ke sana nih, kita ini masih tadi ya keterbukaan informasi, kita masih bicara akuntabilitas badan publik ya, dan yang ketiga itu kita harus menuju ke publiknya gitu. Nah targetnya itu apa ya, targetnya publik. Jadi masyarakat informasi ya, mewujudkan masyarakat informasi dalam rangka apa? Dalam rangka ketahanan informasi kita, Mas. Ketahanan informasi kita, Mas Berry, ujung-ujungnya apa? Kalau ketahanan informasi ya dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu kan didukung oleh banyak faktor, tidak hanya oleh ketahanan informasi saja, ketahanan sosial budaya, ekonomi, sosial pertahanan dan keamanan ya, dan sebagainya. Itu ketahanan informasi ini kami targetnya ya, ketahanan informasi kita terbentuk bisa mendukung ketahanan nasional dengan terbentuknya masyarakat informasi di negara yang kita cintai ini, Mas Berry. Pak, sebagai penutup Pak, boleh cerita sedikit Pak. Baru-baru ini Bapak kabarnya mengundurkan diri ya sebagai Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Boleh tahu Pak kenapa? Iya, tentu. Ini saya itu kan tadinya, jadi saya itu kan menjadi ketua alumni itu tidak lewat, saya tidak rally, ya ini lain kalau ini. Kalau di Komisi Informasi Pusat itu saya memang ikut seleksi itu, betul-betul ikut seleksi ya, dari sekian ratus orang gitu kan. Kalau saya di ketua alumni ini kan karena Pak Asis Samsudin berhalangan tetap ya, waktu itu wakil ketua DPR ya Pak Asis Samsudin berhalangan tetap ya, dan perkara berhalangan tetap itu saya ada mekanisme yang dimunculkan di Ikatan Alumni Universitas Trisakti, yaitu Munas luar biasa. Saya diminta gitu Mas, saya diminta untuk hadir gitu. Jadi ini prosesnya harus beda ini kalau alumni. Alumni, jadi saya tidak rally untuk ketua alumni ya, tapi kalau di komisioner ya kita memang ikut proses seleksi. Jadi kalau di ketua alumni karena saya tidak rally ya, karena saya didatangi oleh beberapa teman ya, sahabat senior datang ke saya, kamu tolong dong ini ya. Pada waktu itu saya kan masih rally tapi belum ketahuan hasilnya. Setelah dua-duanya ini berjalan, saya lihat ya, waduh ini ternyata ngurus alumni ini kompleksitasnya juga tinggi ya. Tinggi juga. Daripada nanti tidak ini ya, saya bicara ke senior udah. Kalau bisa saya bukan kenapa saya dulu kan ditunjuk. Saya saya itu kalau bukan dipilih, ditunjuk gitu. Jadi kayak menteri tadi Mas Berry ditunjuk oleh presiden gitu. Kita ditunjuk gitu kan. Karena itulah pada akhirnya mengundurkan diri. Nah, mengemban amanah sebagai ketua Komisi Informasi Pusat karena tadi rally ikut seleksi di dalamnya. Ada amanah, itulah yang harus dijaga gitu ya, sehingga itulah yang dijalankan sekarang. Oke, baik. Ya, Pak Doni, terima kasih loh Pak untuk waktu dan juga obrolannya ya di pagi hari ini. Ada Pak Hari juga nih Pak
yang menyampaikan semoga KIP tetap berkomitmen dan konsisten. Kami doakan cita-cita dari Pak Doni dan juga untuk membuat masyarakat informasi di Indonesia nantinya bisa terwujud. Terima kasih Pak Doni. Lain waktu kita boleh ngobrol lagi Pak. Selamat pagi. Sehat selalu Pak Doni ya. Sehat selalu. Terima kasih Mas Beri.